Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ketemu dalam kajian kitab kuning, kitab-kitab klasik karangan ulama salaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bolehkah memberikan zakat kepada masjid. Karena ada beberapa fenomena di masyarakat bahwa mereka memberikan zakat untuk pembangunan masjid. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Yang pertama kali akan saya bacakan adalah kitab Al-Mizanul Kubro karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ini pada halaman 13 pada juz kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqu a'immatul arba'ah, ya, ittafaqu a'immatul arba'atu ala annahu la yajuzu ikhraju zakati li bina'i masjidin. Para imam empat sepakat sesungguhnya tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk membangun masjid. Jadi di dalam kitab Mizan Al-Kubro para ulama sepakat bahwa mengeluarkan zakat untuk membangun masjid itu hukumnya tidak boleh. Ini diperkuat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Syekh Abdurrahman Al-Hadrami. Beliau mengatakan mas'alatun la yastahiqqul masjidu syai'an minaz zakati mutlaqan la yajuzu sarfuha illa li hurrin muslimin. Masjid, ada suatu masalah, masjid itu tidak berhak sedikit pun dari harta zakat secara mutlak karena tidak diperbolehkan mentasarrufkan zakat kecuali kepada orang muslim yang merdeka. Ini ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin di halaman 106. Akan tetapi ada solusi menurut saya di dalam kitab Busrul Karim ada solusi. Apa solusinya? Yaitu ketika terjadi pembangunan masjid, ada seseorang yang dia itu berhutang atau hutang kepada material, ngambil kepada material terus-terusan untuk membangun masjid, ya dia hutang atas nama pribadi. Maka kemudian setelah itu orang yang bersangkutan itu dia disebut sebagai gharim. Dari bagian gharim itulah dia bisa mendapatkan zakat atau bisa ditasarrufkan ke sana. Misalnya saya berhutang kepada material untuk membangun sebuah masjid sampai banyak, maka saya ketika itu tidak bisa membayarnya, misalnya harta uang cash saya tidak ada, maka saya boleh diberikan zakat untuk membayar hutang yang ada tersebut. Ini ada di dalam kitab Busrul Karim di halaman 59, ya, Busrul Karim di halaman 59 juz 2. Wasinfus salisu al-gharimuna ay al-madinuna. Asnaf yang ketiga, golongan penerima zakat yang ketiga adalah al-gharimun, orang yang memiliki hutang, ay al-madinun artinya orang-orang yang memiliki hutang. Wahum anwaun, itu ada berbagai macam, ila angkal sampai al-awal manis tadana ila akhiri ila angkal. As-sani yang kedua manis tadana liqra dhaifin, orang yang berhutang untuk menjamu tamu, wabina'i masjidin atau membangun masjid, au qintaratin atau membangun kantor, au fakki asirin atau untuk membebaskan tahanan, au nahwiha minal masalihil amati atau semisalnya dari kemaslahatan-kemaslahatan yang sifatnya umum, fayuqta maka orang tersebut diberikan zakat wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin, meskipun dia adalah orang yang kaya mampu, ya, tidak dikasih dalam bentuk tunai. In halad dainu, apabila hutangnya tersebut itu bisa terlepas, walam yuwafihi mim malihi, ya, dan dia tidak membayarnya dengan, tidak bisa melunasinya dengan hartanya. Ballau qila yuqta walau ghaniyan binaqdin lam yab'ud, bahkan seandainya dikatakan, ya, dia boleh diberikan zakat meskipun kaya dengan dikasih tunai, itu pun tidak jauh dari kebenaran, artinya diperbolehkan.
Wala yajuzu daf'u zakati li bina'i nahwi masjidin ibtidaan. Nah, tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk pembangunan masjid pada permulaannya. Jadi kalau kemudian ada mau membangun masjid, udah kita kasih zakat aja, kita buat bangun masjid, itu tidak boleh. Para imam 4 sepakat. Tapi kalau ngutang dulu, seseorang yang ngutang dulu, atau apa itu namanya, beberapa orang, 2 orang, 3 orang ngutang dulu kepada material, setelah itu kemudian orang tersebut diberikan dari bagian dari syaham gharim, maka itu diperbolehkan secara aturan syariat di dalam kitab Busrul Karim. Mudah-mudahan paparan ini bermanfaat ya, dan kita semuanya bisa beramal dengan menggunakan ilmu, insyaallah termasuk orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.